Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang keuntungan, kerugian, lalu persen untung atau rugi. Pastikan teman-teman menyaksikan video pembelajaran aritmetika sosial ini dari awal sampai akhir. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang keuntungan dan kerugian. Oke, keuntungan ataupun laba ya yang pertama kali. Contoh 1. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah Rp5.000 per bungkus. Ada 400 bungkus yang berhasil dibuat. Maka bisa kita tuliskan harga beli ataupun modalnya adalah Rp1.500.000. Kemudian harga jualnya adalah Rp5.000 per bungkus. Sedangkan banyak bungkusnya adalah 400. Maka total pemasukan yang didapatkan adalah Rp5.000 dikalikan 400 bungkus sama dengan Rp2.000.000. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa penjual kerupuk tadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000 dikurangi Rp1.500.000 yaitu Rp500.000. Selanjutnya, contoh yang kedua ya. Adi membeli sepeda motor dengan harga Rp5 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga Rp6.500.000. Maka bisa kita tuliskan harga belinya atau sama dengan modal yaitu Rp5 juta. Kemudian harga jualnya Rp6.500.000. Sehingga pedagang itu mendapat keuntungan Rp6.500.000 dikurangi Rp5 juta ya, yaitu Rp1.500.000. Ini adalah keuntungan dari penjualan sepeda motor. Selanjutnya, materi tentang kerugian. Nah, contoh yang pertama agar teman-teman semakin memahami, seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah Rp5.000 per bungkus. Ada 200 bungkus yang berhasil dibuat. Maka bisa kita tuliskan harga beli sama dengan modal yaitu Rp1.500.000 dari sini ya teman-teman. Kemudian harga jualnya Rp5.000 per bungkus. Sedangkan banyak bungkusnya adalah 200. Maka total harga penjualan atau pemasukannya adalah Rp5.000 dikalikan 200 bungkus yang berhasil dibuat. Hasilnya adalah Rp1 juta. Ini total pemasukan. Padahal tadi modal yang dikeluarkan adalah Rp1.500.000. Kalau yang didapatkan hanya 1 juta sehingga penjual kerupuk tadi mengalami kerugian yaitu Rp1.500.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya adalah Rp500.000. Contoh selanjutnya tentang kerugian ya teman-teman. Adi membeli sepeda motor dengan harga Rp5 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga Rp4.500.000. Maka bisa kita tuliskan harga beli atau modal ya sama dengan Rp5 juta. Nah, ini modal yang digunakan untuk membeli sepeda motor 5 juta. Kemudian ketika dijual kembali seharga Rp4.500.000, tentu saja Adi mengalami kerugian yaitu Rp5 juta dikurangi Rp4.500.000 yaitu sama dengan Rp500.000. Ini adalah besar
kerugian yang diterima oleh Adi ketika Adi sudah membeli motor 5 juta, kemudian ia jual kembali dengan harga 4.500.000. Nah, teman-teman sekalian, dari penjabaran tadi tentang keuntungan dan juga kerugian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Dan kerugian itu adalah harga beli dikurangi harga jual. Keuntungan terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Atau dapat kita tuliskan keuntungan sama dengan HJ lebih besar dari HB. HJ itu harga jual, HB itu harga beli. Kemudian kerugian terjadi jika harga jual lebih kecil dari harga beli. Atau bisa kita tuliskan kerugian sama dengan HJ kurang dari HB. Atau boleh dibalik ya, jadi HB-nya lebih besar daripada HJ. Di mana HB adalah harga beli dan HJ adalah harga jual. Ini bisa kita tuliskan rumusnya bahwa keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli atau HJ lebih besar daripada HB. Kemudian kerugian yaitu harga beli dikurangi harga jual. HB lebih besar daripada HJ. Iya teman-teman, setelah kita tadi membahas tentang kerugian dan juga keuntungan, selanjutnya adalah kita membahas tentang persentasi ya. Presentasi keuntungan ataupun laba yang pertama akan kita bahas. Contohnya masih tentang penjual kerupuk. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah Rp5.000 per bungkus. Ada 400 bungkus yang berhasil dibuat. Maka bisa kita tuliskan harga beli yaitu modal adalah Rp1.500.000. Harga jualnya Rp5.000 per bungkus. Karena ada 400 bungkus, kita kalikan 5.000 dengan 400. Hasilnya adalah Rp2 juta. Sehingga penjual kerupuk tadi mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta dikurangi Rp1.500.000 yaitu Rp500.000. Nah, dari contoh tersebut kita dapatkan keuntungan yang diperoleh adalah Rp500.000. Sedangkan harga belinya adalah Rp1.500.000 dan harga jualnya Rp2 juta. Maka untuk menentukan persentasi keuntungan yang diperoleh adalah kita bisa lihat di sini 2 juta dikurangi Rp1.500.000 atau keuntungan begitu ya teman-teman, dibagi dengan harga ataupun modal yang kita keluarkan lalu dikalikan 100%. 500.000 dibagi 1.500.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 33,3%. Jadi yang kita dapatkan tadi keuntungan 500.000 kita bagi dengan modal yang kita keluarkan ya, lalu dikalikan 100%. Selanjutnya contoh yang kedua, Adi membeli sepeda motor dengan harga Rp5 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga Rp6.500.000. Bisa kita tuliskan harga belinya yaitu modal Rp5 juta, lalu harga jualnya Rp6.500.000. Sehingga pedagang itu mendapat keuntungan ya teman-teman, Rp6.500.000 dikurangi 5 juta yaitu Rp1.500.000. Dari contoh tersebut, kita dapatkan keuntungan yang diperoleh adalah Rp1.500.000, sedangkan harga belinya adalah Rp5 juta dan harga jualnya adalah Rp6.500.000. Maka untuk menentukan presentasi keuntungan yang diperoleh, teman-teman bisa melihat kotak putih. Rp6.500.000 itu modalnya, harga jualnya, harga jualnya, kemudian 5 juta itu adalah harga belinya. Nah, terus kemudian kita bagi dengan 5 juta, kita kalikan 100% ya. Jadi keuntungan tadi yang diperoleh Rp1.500.000 dibagi dengan
modal atau harga beli yang sudah dikeluarkan, yaitu 5 juta. Dikalikan 100%, ketemunya adalah 30%. Ini adalah persen keuntungan yang didapatkan ketika Adi menjual sepeda motor. Nah, teman-teman, di slide sebelah kanan itu nampak bahwa untuk mencari persen secara untungnya, persentase keuntungan atau di sini disingkat dengan PU, itu sama dengan keuntungan atau bisa harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli kalikan 100%. Ini adalah rumus untuk mencari persen untung atau persen laba. Selanjutnya adalah tentang persentase kerugian. Contohnya, seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah Rp5.000 per bungkus. Ada 200 bungkus yang berhasil dibuat. Maka bisa kita tuliskan harga beli, yaitu modalnya Rp1.500.000. Harga jualnya Rp5.000 per bungkus. Karena banyak bungkus yang berhasil dibuat adalah 200, kita bisa menuliskan pemasukan yang diperoleh adalah 5.000 dikali 200, yaitu 1 juta. Sehingga penjual kerupuk tadi itu mengalami kerugian karena modalnya Rp1.500.000 tapi pemasukannya hanya 1 juta. Kerugiannya berapa? Rp1.500.000 dikurangi 1 juta, yaitu Rp500.000. Nah, dari contoh tersebut kita bisa dapatkan bahwa kerugiannya sebesar Rp500.000. Maka persen rugi itu bisa kita hitung dengan Rp500.000 tadi kita bagi dengan modal yang dikeluarkan, yaitu Rp1.500.000 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 33,3%. Ini persen kerugiannya. Selanjutnya contoh yang kedua, Adi membeli sepeda motor dengan harga 5 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga Rp4.500.000. Dari sini kita dapatkan bahwa Adi mengalami kerugian. Karena dia beli 5 juta, dia jual kembali seharga Rp4.500.000. Maka kerugiannya adalah Rp500.000. Nah, dari contoh tersebut kita bisa menghitung persen kerugiannya dengan cara kerugian tadi Rp500.000 itu kita bagi dengan modal yang dikeluarkan, yaitu 5 juta dikalikan 100%. Hasilnya adalah 10%. Nah, dari uraian tadi kita dapatkan sebuah rumus persen rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual, atau teman-teman bisa langsung menuliskan di sini besar kerugiannya ya, dibagi dengan modal yang dikeluarkan atau dibagi dengan harga beli kalikan 100%. Ini adalah rumus persen ruginya. Soal yang pertama, harga jual sebuah boneka adalah Rp198.000. Boneka tersebut terjual dengan keuntungan 10%. Tentukan harga beli boneka tersebut. Soal yang kedua, satu lusin pensil dibeli dengan harga Rp24.000. Pensil tersebut dijual kembali dengan harga Rp2.600 per buahnya. Bila terjual seluruhnya, tentukan keuntungan yang diperoleh. Soal yang ketiga, sebuah tas dijual dengan harga Rp152.000. Ternyata setelah dihitung, penjual mengalami kerugian sebesar 5%. Tentukan harga beli tas tersebut. Soal yang keempat, Bu Dini membeli motor seharga 14 juta rupiah. Setelah diperbaiki dan dimodifikasi,
Budini harus membayar biaya bengkel sebesar Rp1.500.000. Karena ternyata tidak begitu suka dengan hasil modifikasi, Budini menjual motor tersebut dengan keuntungan sebesar 2% dari uang yang telah dikeluarkan Budini. Berapakah uang Budini sekarang?